gue nyari kamar mayat gitu. Lu tau nggak kamar mayat ada di mana gitu? Kurus, tinggi, lagi goyang-goyang gitu. Lagi goyang-goyang di belakang nyokap gue sambil nyengir gitu. Oh, itu setelah dikasih tau nyokap lu ternyata posisinya tuh di kamar tidur lu ada 2. Sedekat itu. Gue pikir kan di halaman belakang ya kan. Ternyata sedekat itu sama gue. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya di Om Mamat Season 2. Dan di episode kali ini kita lagi-lagi sudah kedatangan Bro Bagas yang memang cukup banyak punya pengalaman horor. Dan cerita-ceritanya ini kerap cukup viral di Twitter ketika diceritakan olehnya. Selamat malam Bro Bagas. Selamat malam Mas Fajar. Di episode kali ini Bro Bagas akan menceritakan kisahnya yang berjudul Diteror oleh 2 pocong yang berusia 200 tahun. Apa yang lo rasakan pada saat itu? Diteror oleh pocong berusia 200 tahun. Perasaan gue waktu itu ya bingung ya kan. Cuman waktu itu gue masih terlalu kecil sih Mas ya. Buat ngerti yang kayak gitu-gituan. Dan itu juga cerita ini di-keep sama keluarga gue sampai gue SMA kalau nggak salah. Jadi udah cukup lama gue mengalami kejadian itu. Gue baru tahu waktu gue kelas 2 SMA kalau nggak salah. Waktu itu gue cuma tahu gue sakit lama dan gue nggak tahu penyebabnya itu apa. Oke, dan kisah lo ini kan cukup viral ya di Twitter ya. Iya. Bahkan mencapai belasan ribu likes ya kalau nggak salah ya. Iya, alhamdulillah sih. Tujuan lu untuk menceritakan kalau boleh tahu apa pada saat itu? Gua orangnya kan rada tertutup ya sama orang ya. Jadi gua tuh jarang punya temen dan gue jarang banget cerita sama temen gue. Jadi temen gue tuh taunya gue seneng kayak gitu ya kan. Dan gue tuh bingung ya kan, gue mau cerita sama siapa nih. Di satu sisi kan gue juga anak sastra gitu, yang mana gue senang banget tuh buat cerita gitu. Akhirnya memilih platform Twitter buat menyalurkan cerita gue gitu. Ya sedikit-sedikit buat mengasah kemampuan menulis gue lah gitu. Iya, sekaligus berbagi cerita pengalaman lu ya kepada netizen. Oke, sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa juga saksikan video kita sebelumnya yang ini. So, langsung saja, berikut adalah ceritanya. Oke, ini cerita sebenarnya udah lama banget ya, sekitar tahun 2005 atau 2006, dan waktu itu gue masih kecil banget, sekitar kelas 1 atau kelas 2 SD gitu. Dan cerita ini di-keep sama keluarga gue sampai tahun 2014 atau 2015 gitu, pas waktu gue kelas 1 atau kelas 2 SMA gitu. Jadi hampir 10 tahun cerita ini di-keep, dan gue baru tahu kenyataannya gitu. Ceritanya itu waktu itu gue masih kelas 1 atau kelas 2 SD, gue sekolah di SD negeri di bilangan Jakarta Utara. Gue nggak mau nyebut tempatnya, takutnya ada orang sananya yang tersinggung gitu ya kan. Dan rumah gue juga di daerah situ. Jadi rumah gue itu waktu itu sebuah perkampungan yang lumayan sepi. Jadi bukan perkampungan sih, komplek yang lumayan sepi gitu karena orang-orangnya individualis, dan jarak dari rumah gue ke sekolah gue itu cukup jauh. Jadi waktu itu tuh gue masih senang-senangnya tuh main di rawa-rawa ya kan, karena kebetulan di sekolah gue itu ada sebuah danau buatan, itu disebutnya Pulau Jawa. Di situ tuh ya gimana sih danau yang bentuknya kayak peta Indonesia,
dan kebetulan namanya Pulau Jawa gitu. Jadi di situ tuh dulu waktu itu habis hujan dan Pulau Jawa itu kebetulan airnya naik dan di situ banyak anak kodok. Ya gimana sih anak SD yang masih kecil ngeliat kayak gituan kan bingung ya, apalagi kan yang nggak pernah main ke sawah gitu, bingung gitu. Akhirnya waktu itu karena gue masih kecil banget, ya gue seneng tuh nangkepin gituan. Akhirnya setiap istirahat gue sama teman-teman gue nangkepin gituan, gue taruh di botol aqua dan gue bawa pulang gitu. Nangkepin gituan kodok maksud lu? Iya, kodok. Ya namanya anak kecil kan, gak pernah ngeliat kodok, anak kodok apalagi anak kodok. Gimana sih kodok, biasanya gue ngeliat gede-gede ya kan kecil-kecil gitu. Akhirnya gue tangkap, gue bawa pulang. Dan pas gue bawa pulang itu, biasanya gue taruh di atas akuarium. Gue dulu punya akuarium gede, ya kan, punya akuarium gede gue taruh di atasnya. Soalnya kalau misalkan gue masukin ke dalam itu, kata bokap gue jangan dimasukin dalam soalnya kotor takutnya. Soalnya kan itu kan kodok, bokap gue nggak tahu dapatnya dari mana ya kan. Ya gue niatnya gue pengen gue pelihara gitu, tapi anehnya pagi-pagi besoknya kodoknya tuh selalu hilang. Gue nggak tahu tuh kodoknya kemana ya kan. Gue tanya sama orang rumah gue juga nggak ada yang ngeliat dan nggak ada yang ngaku buang juga, soalnya emang di orang rumah gue itu nggak pernah ada yang ngacak-ngacak barang gue gitu. Jadi kalau misalkan gue punya barang nih, itu gue yang harus ngejaga barang itu, nggak pernah diberesin sama orang rumah gitu. Akhirnya karena kodoknya hilang kan gue rada sedih gimana gitu, anak SD kan kehilangan barangnya. Akhirnya besoknya gue cari lagi tuh, gue bawa pulang lagi dan sampai 3 kali gue cari, gue bawa pulang itu selalu hilang. Kodoknya selalu hilang dan nggak ada yang ngerasa ngebuang atau ngerasa ngapa-ngapain gitu. Dan emang itu kan kodoknya gue taruh di botol aqua yang atasnya gue tutup pakai kertas. Nggak mungkin juga kodoknya buat kabur kan. Tapi kertasnya sobek? Enggak, bolongannya kecil padahal. Dan kalau misalkan hilang pun pasti ada di bawah-bawah, ada bekasnya gitu. Kalau misalkan mati atau apa gitu kan, lompat pasti ada bekasnya tuh, entah becekan kecil gitu. Itu nggak ada sama sekali. Keempat kalinya gue nyari kodok dan gue bawa pulang. Kata nyokap gue akhirnya ngomong gini, ini jangan dibawa pulang lagi gitu. Mendingan jangan dibawa pulang lagi, mendingan dibuang aja ke halaman belakang. Soalnya di rumah gue itu gue punya halaman belakang di belakang gitu. Itu isinya pendopo sama ada pohon gede lah. Pas gue nyari ke 4 kalinya itu, gue kan nyari karena kodoknya mungkin udah ditangkepin sama teman-teman gue ya. Gue nyari sampai ke Pulau Jawa yang paling pelosok, yang paling dalam banget itu, yang nggak pernah dijangkau sama masyarakat SD gue. Di situ ada bekas pos yang udah lama, kayak udah nggak kepake gitu, terus sampingnya ada pohon gede gitu. Gue nyari berdua sama teman gue. Pas gue nyampe situ, gue ngeliat tuh kayak ada orang, kan ada pagar di SD gue ya, ada bayangan hitam turun dari pagar itu langsung naik cepet banget ke ke atas pohon. Gue kaget kan ya. Akhirnya gue nyamperin tuh pohon, gue pengen ngeliat tuh apaan gitu. Pas gue nyampe, gue ngeliat ke atas, nggak ada apa-apa. Akhirnya dari situ gue langsung balik ke kelas, kodoknya gue bawa tetep, gue bawa pulang. Pas gue bawa pulang, gue ngomong sama nyokap gue, kata nyokap gue, udah kodoknya buang aja ke belakang, jangan pernah main di situ lagi gitu. Udah, besoknya gue nggak pernah nyari kodok lagi. Setelah seminggu kejadian gue ketemu bayangan itu, gue mulai ngerasa kayak badan gue tuh lemes dan panas banget gitu. Itu gue nggak tahu sakit apaan. Akhirnya sama orang tua gue dibawa ke dokter langganannya keluarga gue waktu itu di Jakarta Utara. Kata dokternya, gue nggak sakit apa-apa. Gue cuman ya badan gue fine aja gitu, kayak nggak ada apa-apa gitu. Mungkin kata dokternya, mungkin nih anak kecapean gitu. Akhirnya gue nggak dirawat dulu tuh, pas hari pertama itu gue nggak dirawat. Akhirnya gue dibawa ke rumah dan padahal badan gue tuh ngerasa kayak sakit, kayak tipes gitu, sakit, lemes, panas gitu badan gue. Tapi kata dokternya nggak apa-apa. Akhirnya gue dibawa ke rumah dan dirawat di rumah gitu. Terus selama 3 hari, setelah 3 hari gue sembuh. Alhamdulillah gue sembuh. Setelah gue sembuh, gue kembali lagi ke sekolah. 2 hari setelah gue sembuh, adik gue sakit.
Adik gue sakit yang sama, dibawa ke dokter yang sama dengan jawaban yang sama. Adik gue nggak sakit apa-apa gitu. Padahal yang dirasain adik gue itu ya sama kayak gue, sakit, panas, pusing, lemes. Adek lu umur berapa pada saat itu? Adik gue ya 1 tahun di bawah gue. Adik gue sakit yang sama kayak gue dengan kondisi yang sama kayak gue. Tapi adik gue itu bedanya dia sakitnya lumayan lama. Dia seminggu sakit dengan keadaan yang kayak gitu dan nggak ada yang tahu kita sakit apa gitu. Akhirnya adik gue berhasil sembuh. Adik gue berhasil sembuh dan waktu adik gue sembuh itu kebetulan Jakarta lagi hujan gede banget. Jadi di mana-mana tuh banjir dan sekolah gue termasuk daerah yang kena dampaknya gitu. Dan sekolah gue libur selama 1 bulan kalau nggak salah. Sekolah gue libur 1 bulan, setelah 1 bulan kita masuk lagi tuh ke sekolah. Pas gue masuk ke sekolah itu gue inget banget hari Jumat gue dateng sama adik gue datang ke sekolah dan sekolahnya tuh ternyata belum buka, masih libur ternyata. Dan gue nggak tahu kenapa masih libur kan. Akhirnya ya udah gue pulang. Nggak lama setelah itu mungkin 3 hari gue kembali sakit gitu, sakit yang sama seperti setelah gue nyari kodok itu. Akhirnya gue dibawa ke dokter lagi, tapi dokternya beda, bukan dokter yang sebelumnya gitu. Dan jawabannya tetap sama, gue nggak sakit apa-apa gitu. Gue akhirnya ya nggak dirawat, gue tetap dirawat sama keluarga gue di rumah. Gue tetap dirawat di rumah sama nyokap gue, dijagain. Dan ya gitu, seminggu gue sembuh. Akhirnya gue bisa sekolah lagi seminggu. Setelah seminggu gue sembuh, adik gue sakit yang sama seperti gue, dibawa ke dokter yang lain lagi, dokter ketiga, dan jawabannya sama juga, kita nggak sakit apa-apa gitu. Jadi dokter itu nggak tahu kita sakit apa gitu. Akhirnya setelah 2 bulan mungkin gue ganti-gantian sakit sama adik gue, kita mulai ngerasain gangguan gitu. Yang pertama adik gue lagi sakit tidur, tiba-tiba dia ketawa. Gue nggak tahu tuh ketawanya kenapa. Dia ketawa, lagi tidur ketawa gitu, malam-malam. Akhirnya semua orang rumah ngebangunin dia terus ditanyain tuh adik gue, kamu kenapa ketawa malam-malam gitu. Dia ngomong di dalam mimpinya itu dia ngelihat pokoknya orang kata dia cuma kepala sama jantung lagi minum, nggak punya leher, pokoknya kepala doang sama jantung gitu, lagi minum. Dan kata dia itu lucu banget, ya namanya anak kecil kan nggak tahu apa-apa ya, kata dia itu lucu banget gitu, makanya dia ketawa gitu. Akhirnya dibacain doa tuh sama nyokap gue gitu, baca doa. Akhirnya udah, pokoknya dia tiap sakit tuh kayak gitu tuh. Akhirnya setelah dia sembuh, seminggu sehat, gue sakit parah tuh. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, nggak ke dokter lagi, kita ke rumah sakit. Di rumah sakit katanya ini orang harus dirawat. Akhirnya gue dirawat itu, gue dirawat untuk pertama kalinya. Hari pertama, hari kedua itu nggak ada apa-apa gitu. Ya udah di rumah sakit gue lemes gitu. Di hari ketiganya itu gue mulai kayak ada keanehan gitu. Lo di rumah sakit kamarnya sendiri atau ada pasien lainnya? Kebetulan gue sendiri di kamar. Itu kamar gue sendiri, gue cuma ditemenin sama nyokap gue gitu. Akhirnya gue di rumah sakit tuh gue bener-bener gue nggak tahu keadaan luar gitu. Jadi gue nggak tahu itu siang, gue nggak tahu itu malam gitu. Pokoknya gue tidur aja sepanjang hari. Akhirnya di hari ketiga itu tetangga gue jenguk, kebetulan tetangga gue jenguk tuh maghrib kalau nggak salah. Gue ngeliat kayak ada burung di atas AC gitu. Terus gue tiba-tiba ngomong kan, iya ada burung lucu banget gitu. Terus tetangga gue yang sehat itu kan dia normal ya, nggak punya. Dia bilang mana ada burung di sini gitu. Itu ada burung lucu banget, tangkap gue bilang gitu. Pokoknya gue aneh banget tuh di situ. Terus tetangga gue cuma senyum-senyum aja, udah biarin. Nah setelah tangga gue pulang kan gue tidur lagi tuh, jam 1 gue bangun dari tidur gue karena di situ gue ngelihat ada 2 orang anak kecil cewek lagi ngetok-ngetok jendela kamar gue, ngetok-ngetok pelan gitu, mukanya tuh fokus ke gue gitu, seakan-akan dia tahu kalau gue tuh bisa ngeliat dia gitu. Jadi ngetok-ngetok pelan gitu. Kan gue kesel ya, maksud gue apa ya, gue lagi tidur gitu ya kan, malam-malam dia ngapain gitu ke kamar gue gitu. Akhirnya gue dalam hati padahal ngomong gitu, lu siapa gitu, lu mau ngapain di sini gitu. Gue lagi istirahat, gue lagi sakit, gue pengen tidur gitu.
di luar dugaan dia dengar gitu. Gue ngerasa dia tuh dengar suara gue gitu. Akhirnya dijawab. Gue lagi nyari, pokoknya gue masih inget tuh suaranya. Gue masih inget banget suaranya. Dia ngomong apa namanya? Gue lagi nyari kamar mayat. Lu tahu nggak kamar mayat ada di mana gitu? Gue kan nggak tahu ya. Akhirnya gue bangunin nyokap gue gitu. Itu posisi kamar lagi gelap, ya kan? Gue bangunin nyokap gue. Bu, ada orang di luar, cewek 2, anak kecil, ngapain kata dia gitu. Mana nggak ada, nyokap gue nggak ngeliat tuh katanya gitu. Mana nggak ada gitu, itu dia lagi nanyain kamar mayat. Pas gue ngomong gitu, nyokap gue langsung lari tuh ke saklar, nyalain lampu. Pas lampu nyala, gue tuh ngerasa kayak gue baru bangun tidur. Lu gimana sih baru bangun tidur gitu? Langsung sadar gitu, dan badan gue langsung meriang panas gitu, langsung parah dah itu di situ. Dan gue ngeliat ke kaca itu nggak ada apa namanya, nggak ada anak kecil sama sekali. Ya kaca itu kosong, anak kecil itu udah nggak ada gitu. Bisa lo gambarin nggak anak kecil yang lo lihat pada saat itu? Ya anak kecil cewek pakai gue nggak tahu ya bajunya tuh pokoknya ya baju anak kecil normal gitu, cuman baju terusan gitu kayak daster, baju terusan 2, dan rambutnya hitam. Gue nggak bisa ngeliat jelas mukanya sih. Gue nggak bisa ngeliat karena gelap ya kan, itu kamar gue lagi gelap dan posisinya dia backlight gitu. Ya udah, pas gue baru bangun dan gue ngerasa pusing, akhirnya nyokap gue manggil suster. Akhirnya gue dikasih obat, disuruh makan, dan ya udah gue tidur lagi gitu. Besoknya gue malam-malam tuh kejadian jam 2 atau jam 3. Infusan gue kan di sini ya, di tangan kiri di sini. Infusan gue copot, darahnya banyak banget. Akhirnya karena nyokap gue panik kan, nyokap gue manggil suster buat nyelamatin infusan gue. Akhirnya susternya datang, infusan gue dipindah ke sini. Ketika jarumnya nyari urat gue itu nggak ketemu. Jadi suster gue tuh ngudik tangan gue tuh sampai gini-giniin tangan gue, itu nggak ketemu gitu. Nyokap gue kan gimana gitu, ya anaknya digituin gitu. Susternya gimana sih kok nggak bisa kerjanya kok nggak bener gitu. Akhirnya digini-giniin terus. Akhirnya lama-lama karena udah diomelin sama nyokap gue kali ya, akhirnya ketemu uratnya. Akhirnya infusannya kepasang. Ya udah, gue tidur lagi. Selang 10 atau 20 menit gitu, infusan gue yang di sini copot lagi. Dan darahnya banyak banget gitu. Karena darah keluar banyak kan, gue jadi kayak lemes banget gitu. Akhirnya susternya dipanggil lagi, infusan gue dipindah ke sini. Gue nggak tahu ya kenapa di sini copot, nggak dipasang di sini lagi, ya kan? Tapi selalu dipindah gitu. Pokoknya mas susternya selalu dipindah gitu. Itu infusan gue dipindah ke sini. Pas pindah ke sini nyari uratnya tuh tetap susah gitu. Gue nggak tahu kenapa ya. Soalnya pas waktu gue pertama datang ke rumah sakit tuh susternya nusuk jarumnya langsung ketemu gitu. Tapi malam itu tuh kayaknya susah gitu. Pindah ke sini tuh susah, nyari susah. Akhirnya ya karena nyokap gue juga ya kesel lah kali anaknya digituin. Akhirnya ya diomelin lagi. Akhirnya ketemu lagi uratnya ketemu lagi. Ya udah dipasang dan gue tidur lagi gitu. Selang 10 sampai 20 menit infusannya copot lagi. Itu ketiga kalinya infusan gue copot. Akhirnya ya karena nyokap gue udah kesel kali, diomelin tuh sebelum masang, kamu masang yang bener dong gitu. Ya ini masa infusan bisa copot sampai 3 kali gitu. Akhirnya dipindahin ke sini tuh langsung ketemu gitu. Soalnya setelah masuk langsung azan subuh. Dan udah infusan gue nggak copot lagi, alhamdulillah. Gue nggak tahu kenapa ya, setelah subuh dan sampai gue pulang tuh nggak copot lagi gitu. Nah hari kelimanya pas pagi-pagi dokter masuk ke kamar gue dan ngomong gini, ini kayaknya ini anak udah boleh pulang nih. Ya udah gue seneng kan, gue udah nggak usah di rumah sakit lagi nih. Kan besok gue pulang, malam gue ada kejadian lagi. Jadi tuh ceritanya malam-malam emak gue kan lagi sholat malam. Gue lagi tidur tuh, tiba-tiba gue kebangun, gue ngeliat nyokap gue lagi sholat. Di belakang nyokap gue ngeliat kayak ada orang tinggi banget.
kurus, tinggi, lagi goyang-goyang gitu. Lagi goyang-goyang di belakang nyokap gue sambil nyengir gitu. Karena gue masih kecil, gue nggak tahu itu apa. Kalau misalkan kita udah gede mungkin kita takut ya. Cuman karena gue masih kecil, gue ngerasa ini orang lucu banget, ngapain sih gitu. Akhirnya gue ketawa kenceng banget. Pokoknya gue ketawa di situ, ketawa lepas banget itu. Dan setelah nyokap gue selesai sholat, nyokap gue langsung nyamperin gue, lu kenapa gitu? Lu kenapa? Pas nyokap gue megang gue ngerasa gue kayak bangun tidur gitu, dan orang itu udah nggak ada. Gue ngerasa itu terjadi di mimpi gue, tapi itu nyata gitu, karena nyokap gue ngelihat gue ketawa gitu. Mungkin ya kejadiannya sama kayak adik gue kali ya, adik gue ngeliat orang minum ketawa, di dunia nyata ketawa gitu, mungkin kayak gitu. Akhirnya ya udah, badan gue kembali panas. Pas gue bangun badan gue kembali panas dan gue kembali drop. Akhirnya dokter paginya datang bilang gue nggak boleh pulang hari itu, paling kagak gue 3 atau 4 hari lagi di rumah sakit. Akhirnya udah gue kembali di rumah sakit lagi, kembali nginep di rumah sakit lagi, dan gue nggak boleh pulang. Setelah 4 hari gue dirawat, akhirnya gue boleh pulang. Dan ya udah, gue ngerasa kayak ya udah gue sehat, semoga aja udah teror ini udah selesai. Menurut gue kayak gitu ya. Ternyata belum. Seminggu setelah gue pulang, adik gue sakit lagi, sakit yang sama. Tapi waktu itu dia nggak dirawat, nggak dibawa ke dokter, dan nggak dirawat gitu. Dan ya nggak ada apa-apa sih, seminggu sakit dan sembuh gitu, nggak ada masalah apa-apa gitu. Setelah itu seminggu sembuh, gue sakit lagi tuh. Setelah adik gue sakit lagi gitu. Pas gue sakit, gue pikir gue sakit biasa ya kan, gue sakit biasa, mungkin capean atau masuk angin gitu. Ternyata enggak, gue mulai digangguin lagi di situ. Jadi ceritanya tuh siang-siang, gue lagi tidur tuh di kamar gue, pintu dibuka tuh, itu pintu dibuka, gue bangun siang-siang, gue ngeliat tuh kayak ada bayangan orang lewat gitu, banyak gitu bayangan di depan kamar gue tuh, bayangan lewat banyak gitu. Ada suaranya juga, suara tuh bapak-bapak. Gue pikir kan, wah rumah gue kok rame banget gitu. Tapi cuman bayangan. Gue gak tau bayangan apaan itu. Pak gitu. Gak nyaut bokap gue gitu. Pak, bapak di mana? Gue bilang gitu. Dia gak nyaut gitu. Bayangan itu gak nyaut gitu. Dia tetap jalan dan rame gitu. Tiba-tiba rumah gue kan, kamar gue kan ada sekat gitu, ada sekat di kayak, kalau gue sih nyebutnya para-para ya kan, para-para itu ada sekat antara ini tembok nih, ini apa namanya, atap rumah gue gitu. Nah, gue ngeliat bokap gue lagi duduk di situ, manggil, gas, sini gitu, sini ikut bapak gitu, bapak. Gue kan bingung, bokap gue ngapain di atas gitu, sini ikut bapak gitu. Bokap gue julurin tangan kayak gini. Karena itu kata gue, ada bokap gue aman nih, kayak gue disuruh ngapain kayak gitu. Akhirnya gue julurin tangan, gue berdiri gitu. Gue pengen gapai tangan bokap gue gitu. Makin lama gue sambil berdiri tuh, pas pengen jabat tangan bokap gue ditarik sama nyokap gue ke bawah, gitu. Pas ditarik gue ngerasa kayak pusing banget gitu, dan bokap gue udah nggak ada gitu, bayangan yang tadi juga udah nggak ada gitu. Nyokap gue meluk gue sambil nangis gitu ya kan. Akhirnya gue dibawa ke kamar nyokap gue gitu, biar dijagain sama dia gitu. Nyokap gue sambil istighfar astagfirullah gitu. Di situ gue pusing banget tuh ngerasanya tuh, dan gue nggak tahu itu apaan gitu. Pokoknya pas gue sadar itu udah nggak ada, semuanya itu udah nggak ada gitu. Nah, setelah kejadian itu 3 hari setelahnya gue sembuh, alhamdulillah gue sembuh gitu. Gue sembuh dan gue sehat, gue sekolah lagi gitu. Seminggu setelah gue sembuh, adik gue sakit lagi, dan itu makin parah. Sosok yang adik gue lihat di mimpi itu sekarang udah nggak muncul di mimpi doang gitu. Jadi kayak gue lagi makan gitu, adik gue ngeliat gitu kayak ada orang cuman jantung doang gitu, lagi duduk makan bareng kita gitu. Pas adik gue lagi mandi gitu, dia juga ngeliat kayak gituan. Lagi di dapur dia juga ngeliat, di kamar dia juga ngeliat gitu. Setelah adik gue sembuh, bokap gue gelar pengajian tuh rame tuh yang datang tuh, pengajian rame. Setelah pengajiannya selesai,
3 hari setelahnya itu setannya bukan malah kabur, malah makin berani gitu. Jadi kita makin digangguin gitu. Jadi kayak tiba-tiba malam-malam panci jatuh, terus tiba-tiba ada suara apaan gitu. Terus gue pernah tuh malam-malam lagi ke kamar mandi, pala gue tuh ngerasanya kayak berat banget gitu. Makin ditantang tuh sama bokap gue gitu. Katanya kalau misalkan lu berani gitu, gangguin gue aja gitu. Jangan gangguin anakku, jangan gangguin keluarga gue gitu. Akhirnya malam-malam tuh, bokap gue kan pulang kerja. Pas bokap gue pulang kerja, dia katanya ngeliat ada sosok, ada orang dikirain pemulung gitu, lagi iniin tempat sampah gitu. Lagi ngorek-ngorek tempat sampah, dikirain bokap gue pemulung kan. Terus duduk di tempat sampah kan. Bokap gue kan naik motor, malam-malam tuh posisi jam 2 apa jam 3 gitu. Pas ke center lampu motor, dilihat matanya hitam lagi ngeliatin dia. Bokap gue langsung cabut tuh ke rumah, langsung manggil, bukain pintu gitu. Pas dibukain, bokap gue langsung masuk. Itu di situ ada orang tuh, kata gitu. Gue nggak tahu apaan gitu. Pas dilihat nggak ada siapa-siapa di situ. Ya udah kan, karena gangguan yang udah semakin parah lah, gue bilang gitu. Akhirnya bokap gue juga lama-lama capek kan, masa kita diginiin terus gitu, kita hidup nggak tenang gitu. Akhirnya ya udah, bokap gue punya kenalan yang punya temen, yang temennya itu punya kenalan orang yang ngerti kayak gituan gitu. Taruh namanya si A lah, si A itu dipanggil ya kan, dipanggil ke rumah gue gitu. Tapi setelah nyampe ke rumah gue, si A itu nggak mau masuk. Gue nggak tahu tuh nggak mau masuk kenapa ya kan. Soalnya dia ngomong, gue nggak mau masuk ke sini gitu, gue di sini aja gitu. Dia cuma ngeliatin doang gitu depan rumah gue. Akhirnya dipaksa kan sama orang-orang yang di situ, ada saudara gue, ada segala macem. Dipaksa, akhirnya dia bilang gini, oke gue masuk, cuman gue butuh air gitu. Gue butuh air 1 botol, dikasih lah air 1 botol ya kan. Dibacain segala macem sama dia. Akhirnya diciprat-cipratin tuh air ke seluruh rumah gue. Ciprat-cipratin, sisanya kan masih ada sisanya, itu disuruh minum gue sama adik gue. Terus dia ngomong gini, nanti kamu ke belakang, apapun yang kamu lihat di belakang, kamu diem aja gitu. Kamu jangan ngapa-ngapain, kamu diem aja gitu. Ya udah, gue bilang ya udah, gue ikutin kan gitu. Gue ke belakang tuh, belakang rumah gue. Pas gue buka pintu, gue ngeliat tuh ada 2 sosok kakek-kakek pakai baju adat Jawa ya kan, sama 1 cewek cantik sama 3 orang cowok. Gue nggak tahu mereka siapa dan gue nggak tahu mereka ngapain di sini. Gue pikir kan itu teman-temannya si A tadi kan. Akhirnya, nah salah satu dari kakek-kakek itu ngomong gini, Sini ikut kakek gitu. Ayo kita ikut kakek gitu. Nanti apapun yang kamu mau, nanti kakek kasih gitu. Tuh wujudnya bener-bener kakek-kakek gitu. Wujudnya ya orang sama kayak kita, cuman di situ tuh bedanya tuh hawanya tuh dingin dan berkabut. Jadi ada kabut maksud lo? Iya, gue nggak tahu kabut, nggak tahu asap sih. Pokoknya ya kayak kabut gitulah. Lalu gue sama adik gue tuh mulai diem merem sambil merem. Tiba-tiba ada yang narik gue dari belakang, terus pas gue buka mata, gue udah di kamar gue. Dan itu gue ngeliat sekeliling tuh rame banget orang. Dan itu udah malam, padahal tadi kejadiannya gue masih pagi gitu. Dan itu udah malam gitu, padahal kejadian sebentar dan itu tiba-tiba udah malam gitu. Pokoknya udah malam aja. Terus kata si A ini bilang gini, ini orang nggak mau si kakek-kakeknya ini nggak mau cabut dari sini gitu. Kalau misalkan nggak ngebawa gue sama adik gue gitu. Akhirnya kata dia gini, mendingan lu pindah rumah aja deh gitu. Akhirnya udah, mulai dari situ bokap gue mulai nyari rumah. Ya udah, gue akhirnya pindah ke sini dah. Ya udah, rumah yang di situ masih ada dan nggak ada yang nempatin sampai sekarang. Jadi setelah kejadian itu, gue sama keluarga gue memutuskan untuk pindah ke daerah yang ya lumayan jauh lah dari rumah gue yang awal. Rumah gue tetap ada dan gak ada yang nempatin sih setahu gue sampai sekarang gitu. Gue pindah ke sini, ke rumah gue yang ini selama
hampir 10 tahun gue lupa kejadian itu. Akhirnya gue mulai memutuskan untuk melihara binatang yang aneh-aneh gitu, kayak burung hantu, kayak ular gitu, yang istilahnya apa ya, hewan liar lah gitu, yang gue nggak tahu itu dapatnya dari mana. Tiba-tiba nyokap gue ngomong kan, apa namanya, ngapain sih lu melihara kayak ginian gitu, lu dulu kagak ingat apa pernah punya kejadian yang gara-gara hewan liar gitu. Terus kata gue, kejadian apaan, kan gue lupa ya. Terus akhirnya diceritain lagi tuh, katanya dulu gue pernah ketempelan pocong yang wujudnya tuh kakek-kakek umur 200 tahun katanya gitu. Terus katanya mulai dari situ gue akhirnya memutuskan untuk ya udahlah, gue melihara binatang juga yang bener-bener aja lah gitu, jangan binatang liar ya, karena kita nggak tahu gitu. Mungkin lu yang nonton apa namanya, ada yang nggak percaya ya, ada yang nggak percaya gitu-gituan ya. Cuman menurut gue lu harus percaya sih, soalnya lu hidup di dunia bukan cuma manusia doang yang hidup di dunia gitu. Dan lu, iya istilahnya kayak gini aja deh, lu punya rumah nih, temen lu punya rumah gitu, temen lu ngambil barang di tempat lu marah nggak gitu? Temen lu ngambil hewan lu gitu, lu marah nggak? Iya sama. Karena memang lu pernah mengalaminya ya. Iya. Dengan mengambil kodok itu ya. Iya. Dan ternyata berakibat cukup Fatal ya. buat gua tuh fatal. Dan tadi kan lu bilang bahwa lu diteror oleh pocong yang berusia 200 tahun. Iya. Pada saat itu pernah lihat nggak wujudnya? Gue nggak pernah lihat sih. Gue kalau berwujud pocongnya gue nggak pernah lihat. Cuman kalau bentuk udah jadi bokap gue atau udah jadi kakek-kakek atau jadi orang lain, kayak dua anak kecil cewek, itu gue ngeliat gitu. Cuman kalau wujud pocongnya gue nggak pernah lihat gitu. Dan itu dia posisinya itu yang satu ada di kamar gue, di samping gue tidurnya, satunya lagi ada di atas lemari. Oh, itu setelah dikasih tahu nyokap lu ternyata posisinya tuh di kamar tidur lo ada 2. Sedekat itu. Gue pikir kan di halaman belakang ya kan. Ternyata sedekat itu sama gue. Dan itu menurut gue fatal banget sih. Mendingan jangan pernah ngambil dari alam. Itu dia guys, pengalaman yang sangat luar biasa dari Bro Bagas, di mana memang belakangan ia baru tahu kalau ternyata ia dulu pernah mengalami diteror oleh pocong yang berusia 200 tahun. Jadi memang setelah 10 tahun ya kurang lebih ya, Iya. akhirnya nyokap lu mengatakan kalau di kamar tidur lo itu ada 2 sosok pocong ya? Iya. Dan itu nggak pernah gue sadarin sampai gue diceritain kayak gitu sih. Dan itu menemani lo hampir setiap hari pada saat itu? Iya. Dan untungnya sih dia nggak ngapa-ngapain sih. Jadi kayak cuman jagain gue mungkin ya. Dan dia juga mungkin kata yang orang pinternya itu, mungkin dia cemburu sama nyokap gue, soalnya nyokap gue kan bisa ngasih kasih sayang yang bagus lah buat gue gitu, dibandingkan dia yang nggak kelihatan dan nggak bisa ngapa-ngapain buat gue gitu. Dan itu katanya akibat dari lu ngambil kodok sembarangan itu ya? Iya, mulai dari situ sih. Soalnya ya sebelum kejadian itu nggak ada apa-apa, dan emang kata orang pintarnya juga dari situ gitu. Karena dia penghuni, dulunya isi pocong itu penghuni Pulau Jawa itu. Dan kebetulan karena gue main sampai pojok-pojokan dan dia tinggal di situ, jadi dia suka sama gue, katanya gitu. Oke, tapi sampai sekarang udah lu normal-normal aja dan aman-aman aja ya, sudah berakhir ya? Iya, alhamdulillah sih. Dan setelah sekarang, lu pernah nyamperin lagi nggak sih Pulau Jawa itu? Enggak sih, soalnya gue setelah pindah ke sini gue nggak pernah ke SD gue lagi. Terakhir gue tuh kemarin kelas 3 SMP gue kebetulan ke sana, dan ternyata Pulau Jawanya udah nggak ada. Jadi di sekolah gue itu Pulau Jawanya udah ditutup dan udah dibangun gedung sih. Jadi gue nggak tahu kenapa, mungkin ya karena takut ada kejadian kayak gue lagi ya di SD itu, jadi ya udah dibangun gedung. Jadi Pulau Jawanya udah nggak ada sekarang. Oh, takut kejadian seperti lo lagi. Jadi di sekolah lo itu udah terkenal dong kejadian lo itu? Iya, jadi pas gue balik ke rumah gue yang awal itu teman-teman gue tuh udah tahu gitu. Lu kenapa sih dulu gitu? Kenapa sih lu pindah? Terus akhirnya ya gue ceritain aja kayak gitu. Jadi terus gue tanya kan, kok lu tahu sih gue kayak gitu? Soalnya kata dia, soalnya guru-gurunya tuh pada ngomong gitu, jangan main ke situ lagi, jangan main ke situ lagi gitu. Jadi ya emang gue udah terkenal lah di situ.
Gue nggak terkenal, iya nggak terkenal gitu, cuma maksudnya Cerita lu orang pada tahu lah ya, tahu cerita gue gitu. Gue rasa cukup demikian cerita Om Mamat pada kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya, dan gue tidak lupa juga sering mengingatkan kepada kalian, jangan pernah berhenti untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue Fajar Aditya, RJ5, undur diri. Ciao. Thank you bro. Oke.